setelah pertengkaran antara Yan dan Taeyong akibat tempur karya rahasia yang membuat kedua suami istri itu masih saling diam. Lebih tepatnya, Yan lah yang mendiami Taeyong. Tentunya Yan mendiaminya karena masih merasa kesal dengan kelakuan Taeyong, namun ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dia tetap mengurus suaminya, hanya saja dia sedikit menjaga jarak. Sayang, dasiku yang berwarna biru muda di mana ya? Tanya Taeyong yang sedang mencari dasinya di lemari. Yan yang sedang sibuk melipat pakaian Jaewook tidak menjawabnya. Sudah aku cuci belum? Besok mau aku pakai untuk presentasi akhir, timpal Taeyong lagi. Yan menyelesaikan lebih dulu kegiatan melipat pakaian Jaewook yang hanya tinggal satu lagi. Kemudian setelah selesai, wanita itu bangkit dari duduknya, kemudian masuk ke dalam milik suaminya. Jaewook sudah kenyang kan? Anak Mama sudah kenyang, tanya Yan sambil mencubit kemas pipi anaknya. Jaewook hanya tersenyum sambil bergumam tidak jelas. Jaewook pintar sekali, makan yang banyak dan habis. Pintar ya anak Mama. Yan membelai kepala anaknya dengan lembut. Jaewook telah selesai makan sehingga Yan memberinya mainan agar anaknya terus tenang. Segera Yan pergi menuju kulkas untuk mengambil beberapa bahan pangan untuk dimasaknya siang. Jaewook menemani Mama belanja yuk. Kuman Yan lagi sambil mencuci beberapa sayuran di wastafel. Yan tersenyum melihat perkembangan anaknya yang semakin lama semakin baik. Walaupun bergumam tidak jelas, Jaewook sangat aktif berbicara. Dia berusaha untuk mengucapkan satu kata setiap dirinya dan Taeyong mengajak Jaewook bicara. Anaknya itu selalu merespon. Yan terlihat Jaewook dengan senang melihat kedatangan ayahnya. Jaewook sudah makan. Taeyong mencium pipi anaknya karena setelah mencium anaknya, segera dia berjalan mendekati kulkas lalu dibuka. Dia mengambil sebotol air minum di dalam. Kemudian kulkas tersebut kembali tutup. Perlahan tangan sudah habis berbelanja telur. Taeyong sebetulnya telepon mendengar panggilan Yan yang mengeluh pangan sudah habis. Yan tidak menjawab tawaran Taeyong. Wanita itu sedang sibuk memotong beberapa sayuran tanpa menoleh ke arah suaminya. Perlahan Taeyong mulai mendekati istrinya. Yan masih marah, tanya Taeyong. Yan mengatakan piksanya dengan kasar pada tawanan yang membuat Taeyong tersentak. Segera Taeyong melihat ke arah pisau tersebut yang kemudian sedang memotong sebuah sosis. Ekspresi Taeyong menjadi ciut dan takut saat melihat sosis tersebut. Tiba-tiba dia merasa Lin mengingat
katanya ternyata berlari. Ia menoleh ke arah Taeyong lalu menatapnya dengan tatapan membekas. Ketika membuat Taeyong berdiri ketakutan. Bagaimana jika aku yang memegang tangan pria Lena? Apa kau tidak akan marah? Bentak Ian. Ian marah, gugup Taeyong. Saya maksudnya ya paman Ian. Jauh lekas berhenti menangis setelah ditenangkan oleh Taeyong. Jauh ayah apa biar mama tidak marah lagi? Tanya Taeyong pada Jauh. Taeyong kini selalu berada di dalam mobilnya seorang diri. Dia akan pergi berbelanja bahan pangan seorang diri di supermarket. Dia sudah mengajak istrinya untuk berbelanja bersama, namun istri itu menolak. Makanya doanya tetap dalam mobil bagaimana Taeyong bilang. Taeyong telah sampai di supermarket dan tengah mendorong keranjang bawaannya. Dia tengah memasukkan satu persatu barang yang tercatat di ponselnya. Jika ide Taeyong terbesit saat melewati tempat bahan mie, dia akan membuatkan istrinya kue agar tidak lagi marah. Ya, walaupun dia akan membeli bubuk kue instan, setidaknya kue ini bisa meredakan emosi istri. Taeyong, siapa orang itu? Terkejut. Paman, balas Taeyong tak kalah terkejut. Segera orang yang dipanggil paman itu memeluk Taeyong merasa seperti sudah lama tak bertemu. Apa kabar? Astaga, aku sudah dewasa ya? Tanya pria itu. Baik paman, bagaimana dengan paman? Paman selama ini tinggal di Korea? Tanya Taeyong masih tak percaya. Pria tersebut mengangguk. Loh, Taeyong? Siapa Cheon? Wanita itu adalah Cheon. Kau kenal dengan Taeyong? Tanya pria yang adalah ayahnya. Aku sekantor dengan Taeyong, Pak. Taeyong anak paman? Tanya Taeyong kepada pamannya. Pria tersebut mengangguk pelan. Sungguh Taeyong beri kursi muda sempit sekali. Itu berarti Jongkok bersaudara dengan Cheon. Artinya Taeyong pun bersepupu dengan Cheon. Taeyong, kami duluan ya, pamit Cheon. Taeyong hanya tersenyum mengangguk. Cheon telah pergi lebih dulu. Tolong rahasiakan dari keluarga baruku dan Jongkok. Jangan beritahu keberadaanku padanya. Aku senang mengetahui Jongkok hidup dalam keadaan baik-baik saja. Akhir pria itu kemudian lekas pergi meninggalkan Taeyong.
Dia menuju kamar jauh di sanalah dia sedang tidur di atas kasur bersama anaknya. Dia tersenyum melihat pemandangan pagi yang indah ini. Segera dia bersiap diri karena hari ini akan melakukan presentasi akhir, di mana hari ini adalah hari terakhir dia melakukan magang di kantor. Tidak terasa waktu 3 bulan berjalan begitu cepat. Waktu kembangnya sebentar lagi akan berakhir. Kemudian saya siap untuk pakaiannya, bergegas dia menuju meja makan untuk melakukan sarapan. Sampai di meja makan, dia tersenyum saat melihat kue tiramisu buatannya semalam telah dimakan oleh istrinya. Semangat untuk presentasi hari ini, semoga lancar dan jangan lupa sarapan yang kenyang. Dia tersenyum senang walaupun istrinya itu mendiaminya, namun ia tetap perhatian dan peduli padanya. Dia segera melahap sarapan buatan istrinya dengan senang. Setelah selesai sarapan, Theo kembali ke kamar. Dia mendekati istrinya untuk memberi kesukaan pada satu pipinya sambil berbisik, "Terima kasih sarapannya istriku," lembut Theo. "Teh, ayolah, mohon Jayan." Aku bilang, "Tidak ya tidak." Theo sedikit membentak. Joy dan Jayan tersentak. "Ada apa denganmu? Apa kau sedang memiliki masalah?" tanya Joy. Theo menatap Joy tak suka. "Kau terlihat lebih marah akhir-akhir ini. Apa kau memiliki masalah di rumah?" tanya Jayan. "Tak usah ikut campur." Theo segera pergi meninggalkan dua wanita di hadapannya. "Kau habis dari mana sayang?" tanya Theo yang mendekati istrinya. "Teh, bantu aku bawakan ini," minta Yan. Theo terkejut namun senang. Selama seminggu ini, inilah kata pertama yang Yan keluarkan padanya. Yan sudah mau berbicara dengan itu. Segera Theo membantu istrinya membawa plastik belanjaan dengan tersenyum bahagia. Ya, rasa istrinya sudah memaafkan dirinya. "Kau belanja banyak ini untuk apa?" "Baru 3 hari yang lalu aku belanja," tanya Theo. "Makan malam di rumah saja tidak apa kan?" tanya Yan. Theo mau antusias. "Tidak apa, aku senang," senyum Theo lebar karena senangnya akhirnya dia dapat perbaikan dengan Yan. Theo telah sampai di meja makan dan di sana telah tersusun begitu banyak makanan. "Apa tidak terlalu banyak sayang?" tanya Theo yang ragu saat melihat begitu banyak makanan di atas meja. Tak lama setelah datang Luna dan kekasihnya, mereka juga membawa bingkisan
berisi bawaan bergas mereka sambil duduk di meja makan. Bagaimana jika kita mulai saja, tanya Taehyung. Nanti dari kita menunggu satu tamu lagi, balas Yen. Siapa? Tanya Taehyung. Terdengar bunyi bel yang menandakan jika tamu mereka yang ditunggu-tunggu telah datang. Segera Jima menuju pintu untuk dibuka. Tak lama terlihat seorang wanita masuk dalam rumah.